Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 3,05%. Dengan total market cap mencapai di 966 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat dia terkoreksi dengan cukup signifikan. Akhirnya setelah nyaris 2 minggu ya terus-terusan meningkat seperti ini, akhirnya ada koreksi yang lumayan sebesar 2,5%-an ya. Dan sekarang ada di angka 20.794. Nah, pertanyaannya apakah tadi pagi jam 7 daily close-nya di bawah atau di atas dari struktur? Kita lihat di belakang nanti ya. Untuk Ethereum dia terkoreksi sebesar 3,77% di angka 1526 ya, cenderung lebih besar pada Bitcoin. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 4,44% di angka 290. Untuk XRP dia terkoreksi sebesar 2,72% di angka 37 sen. Lalu Cardano dia terkoreksi nyaris 6% ya, mungkin lebih tepatnya 5,88 lah ya di angka 33 sen. Dan kalau kita di sini dia kembali lagi ke struktur support yang ada di bawah ya, dia berarti di bawah price range dari Cardano. Lalu selanjutnya Dogecoin dia terkoreksi sebesar 7,52% dan Polygon Matic terkoreksi sebesar 6,27% di angka 94 sen. Ini berarti harusnya posisi short kita kena TP ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini kita bisa lihat ya, hari ini dia akan ada beberapa data penting. Yang pertama adalah building permits. Nah, building permits ini berhubungan dengan demand dari real estate di Amerika Serikat. Dan harapan kita tentunya adalah dia lebih rendah daripada forecast. Karena kalau kita lihat a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Ya, jadi simpelnya kita berharap dia lebih rendah daripada forecast di sini. Lalu selanjutnya ada juga initial jobless claim. Ini nggak kalah penting karena kita tahu ini langsung berhubungan dengan salah satu mandate dari the Feds, yaitu membuat pengangguran jangan terlalu tinggi ya. Dan tentunya ya harapan kita adalah penganggurannya cenderung lebih tinggi daripada forecast ya. Karena kenapa? Apabila pengangguran mulai meningkat, the Feds harusnya lebih mikir-mikir lagi untuk meningkatkan interest rate jangan sampai terlalu tinggi gitu. Karena kalau terlalu tinggi, maka pengangguran cenderung akan meningkat lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ada dua lagi bahkan ya, ada Philadelphia Fed Manufacturing Index ya. Harapannya harusnya di bawah dari forecast ya. Kita di sini yes. Jadi kalau sekarang kan forecast di minus 11 nih. Harapan kita mungkin bisa minus 12, minus 13, itu bagus untuk kripto dan jelek untuk indeks dolar ya. Yang terakhir seperti biasa akan ada crude oil inventories ya, dan ini harapan kita lebih rendah daripada forecast juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Berarti jam yang harus kita perhatikan itu nanti jam 8:30 ya. 8:30 akan keluar data si building permits, lalu juga keluar initial jobless claim, dan juga si Philadelphia. Yang selanjutnya nanti yang lebih malam itu crude oil inventories jam 11 saat market US kurang lebih buka di daerah situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya. Buat lo yang nanti punya posisi futures, mungkin kalau mau menghindari resiko kena ya ke wipe out gara-gara volatilitas ini, mungkin boleh TP sebelum jam-jam ini ya, sebelum jam 8:30 dan sebelum jam 11. Jadi kurang lebih seperti itu untuk si economic calendarnya. Setelah itu kita akan langsung bahas mengenai si analisa ya. Seperti biasa analisa ini cukup unik ya. Ternyata ada satu data sebelum-sebelumnya di bear market yang sebelum-sebelumnya tentunya ya. 290 bars ya, atau 867 hari ya. Jadi 50% masuk ke bear market, 50% masuk ke akumulasi ya. Jadi kalau kita lihat di sini di 2018 dia masuk ke bear, lalu mulai menemukan bottom, akumulasi di sini baru masuk bull ya. Di siklus sebelumnya di 6x, yang dua kali sebelumnya 40x ya. Ya mungkin harapan kita di sini kemungkinan besar akan lebih kecil daripada di sini ya, mungkinnya bisa 3x or something ya. Tapi intinya apa, sekarang masih waktu yang cukup tepat untuk akumulasi ya. Tapi lagi-lagi ini it's all good seperti ini ya. Ini statistiknya mungkin masuknya lebih ke halving ya, per 4 tahun. Tetapi ini bisa saja bisa berantakan kalau sampai the Fed tidak melakukan QE ya, atau ya jangan QE dulu lah. Kita mikirnya jangan sampai dia terus-terusan meningkatkan interest rate. Karena kalau terus dia masih peningkatan interest rate, maka sulit untuk kita bisa mengulangi lagi siklus-siklus sebelum-sebelumnya. Karena siklus-siklus sebelumnya ini terjadi QE gitu.
ya. Jadi boleh kita perhatikan tapi harus di take with a grain of salt ya. Jadi overall seperti itu untuk analisa kriptonya ya. Dan selanjutnya kita akan geser ke charting. Untuk chartingnya kita bisa lihat Bitcoin ternyata jebol sedikit ya. Kemarin atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi dia daily close di bawah dari 20.774 ya. Nah, berarti pada hari ini PR dari Bitcoin adalah ya kalau secara ininya ya side quest-nya lah kesannya ya. Side quest-nya adalah dia bisa tembus lagi dan reclaim 20.774 ya. Tapi kalau gue pribadi sih yang paling penting adalah di sini MA200 dan arguably juga adalah bull support band yang sekarang ada di sebentar angka berapa ya bull support band. Kita coba cek dulu untuk bull support band itu. Kita tutup dulu sini biar nggak pusing ya. Oke, nah bull support band itu sekarang ada di angka 19.500-an. Ya, jadi dua itu yang paling penting. Weekly close jangan sampai di bawah dari dua struktur ini ya, 19.500 sampai 18.500 dan kalau bisa di daily-nya dia nggak daily close di bawah dari MA200 yang ada di angka berapa ini? 19.500-an ya, yang kurang lebih sedang mendekati confluence dengan si bull support band. Ya, jadi ini PR terbesar dari Bitcoin atau main quest-nya ya. Side mission-nya sih kalau bisa dia reclaim 20.700-an ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya, dan selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat ada pelemahan kemarin ya. Nah, tentunya pelemahan ini sedikit keganggu karena struktur ya. Kalau kita lihat struktur 102,05 ternyata cukup kuat ya. Dia berhasil memantulkan indeks dolar sebanyak 1 2 3 4 5 ya. Sudah 5 kali indeks dolar mantul di daerah 102,05. Padahal kemarin sudah ada beberapa data yang nggak terlalu bagus untuk indeks dolar ya. Nah, PR-nya masih sama untuk indeks dolar ya. Harapan gue adalah mungkin dengan Bollinger Band-nya sedikit melebar ke bawah ya, mulai ke bawah sinilah. Dia bisa mulai membuat lower low karena kemarin ada tambahan juga support di si Bollinger Band ya. Dan harapan gue juga mungkin kalau secara ekonomi kalendernya adalah nanti jam setengah 9 dan jam 11 semua datanya bisa jelek untuk indeks dolar. Ya, kalau dia jelek untuk indeks dolar, maka itu kan bisa membantu selling pressure sehingga indeks dolar bisa daily close di bawah dari 102,05 ya. Bisa dibilang ini satu struktur yang paling menyebalkan di dalam beberapa bulan terakhir bahkan ya. Kalau kita lihat di sini 103,13 sempat sempat 3 kali menjadi masalah untuk indeks dolar, tetapi akhirnya jebol juga. Nah, di sini udah masuk hari kelima dan semuanya mantul. Semoga bisa secepat mungkin dijebolkan, ya. Buat lo yang nggak ngerti kenapa, karena korelasi indeks dolar itu negatif dengan kripto dan juga risk on asset in general, ya. Lo lihat dia berhasil mantul, bukan cuma kripto saja yang sedikit merah, tapi Nasdaq, S&P dan Dow Jones semua lanjut koreksi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Jadi tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau bisa juga menggunakan link referral kita di bawah, ya. Sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana kita bisa lihat di sini, Bybit sedang ada event baru yang bernama Southeast Asia USDT Airdrop for All. Nah, di sini kita bisa mendapatkan total hadiah mencapai 23.500 USDT. Event ini berlangsung dari tanggal 12 Januari sampai tanggal 31 Januari. Jadi masih ada waktu ya. Dan sesuai dengan namanya, ini hanya untuk yang di Southeast Asia, lebih tepatnya di Indonesia, Thailand, dan Philippines. Cara kerjanya seperti apa? Sangat simple sekali ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, silakan bisa sign up dan langsung mendapatkan 2 USDT hanya dengan sign up saja dan KYC level 1 ya. Ini lagi-lagi cepat-cepat dia dapat ya. Hanya 500 orang saja yang pertama melakukan sign up mendapatkan 2 USDT. Selanjutnya ada juga first time deposit ya. Untuk kalian yang belum melakukan deposit di sini, kalian bisa mendapatkan juga 10 USDT apabila kalian melakukan deposit yang lebih dari 50 USDT setelah 7 hari ya. Dan juga ini harus via P2P yaitu peer to peer. Dan ini hanya untuk 1000 depositor pertama.
dan dapatkan juga 10 USDT buat kain yang trading volume secara futures ya, lebih dari 50.000 USDT ya, dan terserah pair apapun juga, lagi-lagi untuk 1000 orang pertama. Dan yang terakhir trade spot dan mendapatkan 5 USDT dengan pair di sini kita bisa lihat BTC, Ethereum, PSG, Barcelona kayaknya ya, Juventus, AC Milan dan seterusnya ya. Dan kalau kita lihat di sini volumenya at least 100 USDT ya. Dan kalau ini untuk 500 pengguna pertama. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan ya. Cukup mudah, dan event ini kita bisa lihat kerjasamanya dengan ya beberapa fan token seperti PSG, Barcelona dan seterusnya ya. Jadi jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ya, karena Bitcoin kemarin atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi jebol ke bawah sini, maka kita lihat apakah dia akan bisa reclaim atau tidak pada hari ini ya. Jadi kalau besok jam 7 pagi ternyata Bitcoin bisa reclaim, maka ya setup kita mirip-mirip seperti di sini lagi ya. Mungkin bisa posisi long kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini ya. Nah, tetapi apabila Bitcoin gagal untuk reclaim 20.774 dan daily close di bawah dari struktur tersebut, maka kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short apabila terjadi retest kedua pada besok harinya ya. Jadi kalau sampai besok ya jam 7 pagi daily close-nya di bawah dari 20.774, maka kita bisa pending order posisi short di 20.774 ya. Secara RSI tentunya posisi short ini bagus ya, karena masih dalam posisi yang dia masih overbought karena masih di atas dari 70 ya. Nah, setelah itu tentunya posisi short ini ada target TP-nya yaitu di daerah 19.881 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Bitcoin. Untuk posisi spotnya berarti buy limit pertama sudah jebol ya, dan harusnya sudah kena juga karena sudah 3 kali di retest. Jadi sekarang kita geser, buy limit pertama kita itu di 19.891, sementara buy limit kedua kita di MA200 di 19.500, dan buy limit ketiga kita di 19.226 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk buy limit secara spotnya, dan gue ingatkan sekali lagi buy limit secara spot ini adalah untuk posisi jangka panjang kita. Jadi berbeda dengan posisi futures yang cenderung di hold sebentar. Untuk posisi spot kita hold mungkin bisa bulanan, arguably bahkan sampai tahun ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat secara price actionnya basically almost the same seperti Bitcoin ya. Kita lihat ini Bitcoin ya, ini Ethereum. Bisa dibilang Ethereum versi lebih besarnya aja persentasenya ya, meningkatnya lebih besar, koreksi lebih besar juga ya. Tapi intinya sama ya, kita lihat apakah hari ini Ethereum bisa bertahan atau bukan bertahan, apakah Ethereum bisa reclaim daerah 1519 sebagai support atau tidak. Kalau dia bisa reclaim berarti ya setupnya yaitu adalah retest 1, retest 2 di atas ya, kalau reclaim ya. Tapi kalau gagal ya, dia daily close di bawah dari 1519, maka kita bisa pertimbangkan posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini ya. Target TP-nya jelas untuk posisi short di sini adalah di 1434 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Ethereum ya. Dan untuk posisi spotnya otomatis ada perubahan. Buy limit pertama sudah kena, maka buy limit pertamanya kita geser ke bawah ya. Buy limit pertama jadi di 1434. Buy limit kedua lo bisa pertimbangkan di 1362 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan secara struktur still doing good ya, still doing good. Dan PR besarnya sih sebenarnya masih ada di sini ya, tapi ya normal lah dia koreksi dulu, karena lo lihat basically dari akhir Desember sampai sekarang pertengahan Januari dia meningkat terus tanpa koreksi yang cukup. Jadi untuk sekarang koreksi oke lah menurut gua ya. Tapi PR dari gua untuk Ethereum adalah jangan sampai tembus MA200. Jelek-jeleknya jangan sampai tembus ya. Retest nggak apa-apa, tapi kalau bisa mantul di situ ya. Nah, lu kebayangkan kalau secara struktur dia kalau sampai ke 200 mantul lagi masih oke ya. Tapi kalau jebol lagi not too good ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cosmos atau Atom ya. Buat kalian yang sudah ngikutin DCWT minimal dari tanggal 14 dan 15 Januari kemarin, harusnya sudah punya posisi short.
dan sudah kena target TP. Ya, jadi retest 1, retest 2 pada tanggal 14 dan 15, lalu 1, 2, 3, 3 hari kita menunggu dan kena target TP kita di bukan 1000, sorry, $11 lebih 74 sen. Bahkan bukan cuma kena, malah jebol ya. Nah, ini otomatis profitnya lumayan besar ya. Coba kita cek di sini. Wow, nyaris 10% ya, 9,78. Jadi congratulations buat lo yang sudah ngehold 3 hari ya, akhirnya kena target TP juga. Dan PR-nya sih kalau bisa sekarang ya, MA 200-nya ya, dia bisa bertahan di atas MA 200 karena sekarang dia sedang berkonfluence juga dengan $11 lebih 31 sen ya. Nah, tapi sebelum ngomongin bertahan di sini, sebenarnya masih ada setup untuk posisi short ya. Apabila pada hari ini Cosmos gagal reclaim $11 lebih 74 sen ya. Kalau besok dia daily closing di bawah dari situ, maka kita bisa pertimbangkan untuk pending order posisi short di $11 lebih 74 sen. Sekali lagi dengan syarat kalau dia gagal reclaim ya. Jadi otomatis kalau gagal reclaim ini adalah retest pertama dan besok retest kedua sebagai tempat kita untuk buka posisi short. Nah, target TP-nya itu di $11 lebih 31 sen atau di MA 200 yang which is sekarang basically the same ya, dekat-dekat dari situ. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futuresnya, dan untuk RSI kita bisa lihat dia sudah masuk dalam keadaan yang tidak overbought lagi. Jadi sudah masuk di bawah dari 70 ya, which is good. Jadi mau buka posisi long pun nanti kalau dia mantul di MA 200 atau di $11 lebih 31 sen nggak masalah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya berarti otomatis ada sedikit perubahan. Buy limit pertama kena di sini ya, berarti buy limit pertamanya kita geser ke $11 lebih 31 sen ya, yang sedang berkonfluence dengan MA 200 juga. Untuk buy limit keduanya di $10 lebih 57 sen. Oke, dan sekarang kita masuk ke Matic. Nah, untuk Matic juga kita tahu bahwa kita punya posisi short yang terbentuk pada tanggal 16 dan 17 Januari kemarin ya. Awalnya gue mikir ya konservatif aja deh ya, target TP di $9 lebih 82 di 98 sen ya, target TP di sini. Ternyata bukan cuma kena target TP konservatif, yang agresif pun kena, luar biasa. Jadi buat lo yang ngikutin, yang konservatif TP, yang agresif juga TP ya. Buat yang konservatif kemarin itu profit sebesar berapa nih? Coba kita cek ya. Sebentar, nggak keklik. Oke, kita coba cek. Profit sebesar, wow, 3,52%-an, lumayan besar. Buat yang agresif, kalian profit sebesar 9,21%. Jadi lagi-lagi, congratulations buat lu yang kemarin sudah buka posisi. Tapi untuk di Matic sih enak ya, lu cuma nunggu sehari aja langsung kena target TP. Really good ya. Nah, selanjutnya untuk setup yang terbentuk lagi adalah sebenarnya posisi long ya. Dan bisa langsung kita pending order sekarang karena kemarin ya, lebih tepatnya ya antara mungkin subuh tadi juga bisa ya. Dia sudah retest pertama di 92 sen ya. Maka kalau terjadi retest lagi, ini adalah retest kedua. Otomatis daripada kita nungguin, kita bisa langsung pasang aja pending order ya. Nah, tentunya target TP-nya ada dua ya. Target TP yang lebih konservatif di 98 sen dan target TP yang lebih agresif itu di $1 lebih 2 sen lah kalau kita bulatkan di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Matic ya. Dan untuk posisi spotnya berarti buy limit pertamanya kita geser ke 92 sen, which is harusnya udah kena juga buat lo yang sudah pasang. Dan buy limit kedua kita ya, jadi ini buy limit pertama ya. Buy limit kedua kita itu di MA 20 yang sekarang ada di 87 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat terjadi retest 1, retest 2 pada tanggal 17 dan 18 Januari kemarin ya. Enak banget nih buat Phantom ya. Retest 1, retest 2 buka posisi short langsung kena target TP di hari yang sama ya. Nunggunya nggak sampai 24 jam langsung profit sebesar, coba kita cek berapa persen sih profitnya ya. Kita coba cek di sini. Sebentar. Aduh, dia nggak mau turun. Di sini ya, kita coba cek berapa persen profitnya. Wow, 13% ya. Not bad, hanya dalam sehari saja ya. Jadi buat lo yang ambil posisi ini, congratulations ya, profitnya not bad at all. Nah, buat sekarang setupnya cukup mirip seperti Matic, di mana dia sudah mulai terjadi retest 1 di 29 sen ya. Nah, jadi kalau hari ini terjadi retest kedua, otomatis kita bisa buka posisi long.
Nah, daripada kita pantengin chartnya, kita nggak perlu pantengin, kita pasang aja pending order. Ya, jadi kalau dia retest lagi, langsung kita kebuka posisi long. Ya, dan secara RSI sebenarnya not the best, ya dia dekat-dekat ke 70, tapi harusnya masih oke lah. Ya, nah tapi untuk sekarang target TP-nya jangan terlalu agresif ya, nggak perlu di 34 sen. Kalau menurut gua target TP yang masih lebih make sense untuk Phantom adalah di tengah-tengah sini, yaitu di 31 sen. Ya, tapi buat lo yang pengen agresif ya silakan boleh juga di 34 sen, tapi secara RSI-nya jujurnya nggak terlalu bagus ya untuk sampai setinggi itu. Jadi kalau gue pribadi sih, kalau lo tertarik untuk buka posisi long, lebih baik ambil yang konservatif aja di sini ya. Nah, untuk posisi spotnya, berarti harusnya udah kena nih ya buy limit pertama kita. Nah, buat lo yang mungkin ketinggalan, ya boleh lagi pasang lagi buy limit di sini. Dan untuk buy limit keduanya di 27 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Ya, jadi sekali lagi gue ingatkan seperti biasa, dua hal paling penting dari investasi dan trading in general adalah jangan pakai uang panas. Itu aturan pertama lah, lebih penting daripada TA, lebih penting daripada fundamental. Dan yang kedua adalah jangan sampai over leverage kalau kalian apalagi trading futures ya. Hati-hati. Jangan sampai berpikir bahwa kalau sudah dikalikan misalkan pakai leverage 100 kali, maka dana gua melipat ganda jadi 100 kali. Itu sering kali yang bikin orang kena liquid. Karena mereka lupa margin mereka itu yang sebenarnya yang akan menahan posisi mereka gitu. Orang lupa punya 10 dolar dikalikan 100, berarti 100 kali lipat. Ujung-ujungnya pas kena liquid bingung. Nah, itu yang gue maksud dengan jangan sampai over leverage ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Dan tinggal kita tunggu nanti malam setengah 9 ya. Buat lo yang punya posisi futures nanti. Kalau lo mau lebih konservatif, kalau belum kena target TP, lo mau TP duluan boleh ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.